Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Hari ini kita ada semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Baik, kita akan segera memulaikan ibadah ini, dan sebelum kita memulai, saya berikan kesempatan kepada kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh. Berdoa biarlah melalui ibadah hari ini kita dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan berkenan untuk menerima semua persembahan, penyembahan, pujian kita, dan Ia memberkati kita. Mazmur nomor 50 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata, Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendiri hakim. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami berkumpul bersama-sama untuk menghaturkan segala sembah bagi kami, pujian kami, hormat kami, penyembahan kami kepada-Mu. Yeah.
kesadaran kita, pengenalan kita akan Dia yang telah memilih dan memanggil kita. Dia Allah yang maha besar, Allah yang berdaulat di atas segala-galanya. Persembahkan yang terbaik pagi ini, waktu yang terbaik dan waktu yang terindah bagi kita.
ingin mempersembahkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Karena semuanya adalah milik. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali Tuhan himpunkan kami bersama-sama selaku umat ketebusan, selaku anak-anak, ahli waris kerajaan surga, gereja-Mu. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala keberadaan kami. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin mempersembahkan semua yang telah kami persiapkan pada pagi hari ini. Hadir di tengah-tengah kami, bertakhta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Harapan bagi semua hamba-hamba yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah pelayanan ini dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya bahwa melalui ibadah hari ini Engkau dimuliakan dan kami semua diberkati. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya, bukan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Shalom. Semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Lambaikan tangannya kalau semangat bersemangat. Mari kita salami saudara tangan kiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dalam terpujilah nama-Mu Tuhan. Yeah.
dalam kemuliaan. Untuk persembahan Adrian mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Agung, Maha Setia, Maha Kuasa, terima kasih Tuhan untuk kami Bapak dari pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau selamat menjaga kami. Sekarang kami memberikan persembahan apapun yang Tuhan berikan, itu semuanya berguna bagi pekerjaan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan satu pujian dalam NKI nomor 234 itu berkat. Tuhan satu
Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita masuk satu pujian tanda-tanda telah. Hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Adam telah mengundi, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Saya undang tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Allah telah mengundi, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang.
inilah seruan dan kerinduan kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, agar bangsa ini bahkan seluruh bumi ini diselamatkan. Karena itu teguhkan dan kuatkan kami untuk terus memandang ke depan dengan kekuatan yang daripada Allah untuk terlibat di dalam proyek yang besar, yaitu penyelamatan bagi jiwa-jiwa. Tuhan, terima kasih untuk status kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, juga penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Kami dapat mengekspresikan sukacita kami, rasa kagum dan hormat kami, serta terima kasih kami kepadamu melalui setiap kata-kata yang tertera dalam setiap lagu yang telah kami bawakan pada pagi hari ini. Ialah pujian ini sungguh menyukakan hati Tuhan dan terus mengembirakan, menyemangatkan kami untuk terus hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu Tuhan yang Kau ajar kami. Roh Kudus bicara dalam hati dan pikiran kami. Hidupkan firman ini, kata-kata ini, kalimat-kalimat ini di dalam batin kami. Lalu kemudian kami dapat meresponinya dengan benar. Pakai dan urapi hamba-Mu sehingga dalam segala keterbatasan dan kekurangan, hanya Tuhan saja yang nampak dengan kuasa-Nya untuk memengaruhi kami, untuk berotoritas di atas hidup kami. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan ini. Ya, kita bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, juga kemerdekaan dari setiap hal-hal yang mencoba untuk menghimpit kita, membatasi dan menghalangi kita untuk kita ada di tempat ini. Baik, hari ini adalah merupakan minggu pertama di bulan Maret ya. Kita sudah ada di bulan yang ketiga di tahun 2023 ini. Dan itu berarti bahwa materi firman Tuhan kita beralih ke materi yang lain ya. Jadi materi kemarin adalah bertambah lebih luas berkaitan dengan hari ulang tahun Gereja Kemajuan Indonesia yang ke-95. Dan tema hari ini adalah merupakan tema kita dalam jemaat lokal, yaitu kita akan bicara tentang anak-anak Allah. Karena itu mari kita buka dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Karena ini hanya 2 ayat, karena kita akan membacakannya secara bersama-sama. Yohanes pasal 1 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Ya, mari kita arahkan pandangan kita ke screen di depan. Kita akan baca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Haleluya. Demikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagialah mereka yang membaca, memperhatikan, menghayati, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Sekali lagi tema kita hari ini adalah anak-anak Allah ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ada banyak predikat atau sebutan yang disandang oleh orang yang percaya kepada Kristus. Dan salah satunya adalah anak-anak Allah ya. Ada juga kita sebagai hamba Allah, hamba Tuhan ya, dan lain-lain sebagainya. Namun hari ini kita akan belajar tentang anak-anak Allah atau children of God ya. Yohanes 1 ayat 12 yang kita baca tadi berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.
Nah, dari tema ini kita akan belajar beberapa hal tentang apa arti anak-anak Allah. Yang kedua, apa tanda orang percaya yang menjadi anak-anak Allah. Dan yang ketiga adalah apa artinya atau maknanya atau implikasinya, sebab akibat atau berkat-berkatnya menjadi anak-anak Allah. Ya. Dalam posisi kita secara rohani, anak-anak Allah hanya dua alternatif, anak Allah atau anak. Pada waktu Yesus menegur orang-orang Yahudi, Yesus menegur mereka sebagai anak siapa? Dia katakan, iblislah bapamu. Ya, ya. Hanya ada dua, anak-anak Allah atau anak-anak ya, iblis. Karena itu mari kita pastikan diri kita anak-anak Allah. Ya, tidak ada yang di tengah-tengah. Ya, jadi dulu ada kami punya guru. Dia katakan di akhirat hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Ya. Lalu dia bilang begini, saudara tahu enggak? Ada satu tempat yang lain, dia bilang. Ya, anak-anak berdebat. Dia bilang tidak ada. Dia bilang ada satu tempat yang namanya Manorka. Ya. Dia bilang itu hanya ilusi saya, ya. Dia katakan. Tetapi yang saya ingin tegaskan buat kita sekalian ialah bahwa tidak ada tempat alternatif selain dari surga dan neraka. Nah, demikian pun juga dalam hal sebagai anak-anak Allah tidak ada alternatif, ya. Hanya ada dua, anak-anak Allah atau anak-anak iblis. Karena itu pastikan diri bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Apa arti anak-anak Allah? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, arti anak-anak Allah adalah orang yang memiliki relasi atau hubungan atau keterkaitan atau keterikatan dengan Allah. Ya, atau yang saya sebut sebagai milik Allah. Bapak Ibu, saya sering berpikir tentang Tuhan yang transenden. Transenden itu tidak dapat dijangkau dengan akal, pikiran, pemahaman, pengertian manusia. Namun ia telah menjelma menjadi manusia, datang dan hidup bersama-sama, hidup dalam budaya manusia, supaya dipahami, dimengerti oleh manusia. Tuhan datang ke dalam dunia ini memakai budaya, ya, dan salah satu bagian daripada budaya adalah bahasa. Tuhan tidak datang di dalam dunia ini dengan bahasa surga, ya. Dalam apologetik Kristen di YouTube itu mereka katakan kami bersyukur menjadi orang Kristen karena kami paham dan mengerti bahwa Tuhan datang di dalam dunia ini di dalam budaya dan bahasa kami sehingga kami dapat mengerti. Coba kalau istilahnya yang diharuskan adalah bahasa Yunani, bahasa Ibrani, ya. Kita tidak akan pernah lolos, ya. Saya juga sudah pernah belajar bahasa Ibrani, pernah belajar bahasa Yunani, tapi tidak bisa gunakan. Pak Yaman bagaimana? Ya. Ya, paling hanya satu kata, ya. Poimen, apa lagi? Meno, ya. Meno itu tinggal, ya. Theos, soteriologi dan lain-lain sebagainya, ya. Tapi untuk kita dalam percakapan ya nggak bisa, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, arti anak Allah. Ketika kita berbicara tentang anak, maka itu selalu dikaitkan dengan proses di mana seorang ibu melahirkan, ya. Padahal kita tidak harus buat menjadi sempit makna atau arti itu. Biasa kalau orang tanya, Pak punya anak berapa? Saya bilang 4, ya. Nanti kalau bertanya lebih lanjut lagi, kok 4 bukan hanya 3, ya. Jadi ada nanti dalam rincian baru kita pahami bahwa makna kata itu
ya bisa diperdalam. Nah, apa artinya menjadi anak? Ya, biasanya menjadi problem dunia yang tidak memahami dan mengerti tentang kata anak, khususnya kepada anak Allah satu-satunya, yaitu Kristus. Ya, di situ yang menjadi kebingungan dan ya kadang-kadang mereka mencoba untuk meremehkan, merendahkan. Ketika bicara tentang anak Allah, ya mereka katakan siapa ibunya. Ya, bodoh kalau hanya memahami dan mengerti arti kata anak dari sisi dan segi proses melahirkan. Ya. Nah, Bapak dan Saudara, sekali lagi bahwa bicara tentang anak Allah yang memiliki hubungan, relasi, keterkaitan, keterikatan dengan Allah atau menjadi milik Allah. Hubungan itu dinyatakan dengan kalimat tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Itu yang dinyatakan Kristus dalam Yohanes pasal 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bukankah ungkapan ini memiliki makna yang dalam? Ya. Makna daripada hubungan ini tidaklah sama dengan ketika kita membayangkan makna hubungan secara fisik. Namun menjelaskan tentang aspek-aspek atau relasi yang lebih dalam, yaitu aspek roh, aspek rohani, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Kasih dan pengorbanan bagi anak dari pihak Bapa, serta kasih dan ketaatan, kepasrahan secara total dari pihak anak kepada Bapa. Ini yang bisa kita lihat pada sikap Yesus terhadap Bapanya di surga. Ketika Yesus ada di dunia ini, Ia secara menyeluruh seluruh aspek hidupnya, setiap gerak-geraknya, tujuannya, hidupnya, visinya, tindakan-tindakannya adalah menggambarkan keinginan Bapa di surga. Amin. Ya, bukan menggambarkan, menjelaskan tentang dirinya atau keinginannya. Itulah sebabnya saya selalu berulang-ulang pernyataan ini. Satu kali ketika murid-muridnya dan Yesus tiba di satu tempat dan mereka lapar, ya, murid-muridnya mencari makanan dan Yesus sementara menunggu dan bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Dan setelah murid-muridnya kembali, mereka berkata kepada Yesus, "Guru, makanlah." Tetapi Yesus berkata, "Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Ya, melakukan kehendak Dia mengutus aku. Makanan dalam kehidupan manusia disebut sebagai kebutuhan primer. Ya, ada berbagai kebutuhan kita, namanya primer, sekunder, tersier. Ya, jadi kebutuhan yang paling utama. Kebutuhan yang kita tidak mungkin bisa mengabaikan kebutuhan yang paling utama, ya, yaitu makan. Ya. Dan Yesus menempatkan melakukan kehendak Bapa di surga sebagai kebutuhan primer atau kebutuhan utama. Sekali lagi, ketika Yesus melayani, ketika Yesus melakukan apapun, Ia melakukannya karena didorong pemahaman pengertian bahwa inilah kehendak Bapa di surga. Ini juga yang harus ada dalam pikiran kita, bahwa ketika kita menempatkan diri menjadi anak-anak Allah, maka semua visi, tujuan hidup kita, tindakan kita, perbuatan kita adalah menggambarkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi saya ingin katakan bahwa berbicara tentang anak ini bukanlah merupakan hubungan atau relasi secara fisik, tetapi melibatkan aspek-aspek kemanusiaan kita yang paling dalam, yaitu roh. Ya, aspek rohani, pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan bagaimana itu tergambar di dalam sikap dan tindakan Yesus ketika Ia masih ada di dunia ini. Bapak Ibu dan Saudara, karena itu dasar dari hubungan ini bukan dilandasi oleh hal yang bersifat fisik, dari manusia yang bersifat fana atau sementara, tetapi dari roh yang bersifat kekal dan kudus. Dalam ayat yang ke-13 Yohanes 1 berkata, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging. Ini kelahiran secara jasmani. Bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi proses di mana kita menjadi anak-anak Allah adalah merupakan inisiatif dari Allah
rancangan dari Allah, caranya dari Allah. Dan ketika kita dilahirkan, itu juga prosesnya dari Allah. Ya, saya rasa bahwa secara jasmani pun juga kita memahami bahwa proses kelahiran kita tidak ada andil. Apakah kita punya bagian? Kita punya andil dalam bagian kelahiran kita? Ada? Siapa yang punya andil? Yang merasa bahwa saya punya andil selain dari papa dan mama yang telah dipakai oleh Tuhan sehingga saya lahir. Para Radiman berencana untuk lahir. PT kata dalam proses kelahiran kita tidak punya jasa dan andil apa-apa. Dan ini juga yang terjadi dalam proses kelahiran kita. Semuanya karena Allah, yang melainkan dari Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana prosesnya? Sekali lagi, ayat 13 tadi, orang-orang yang diperanakan, ada yang kata di situ yang dipakai Allah genoa, ya. Kata genoa itu sama dengan diperanakan. Bukan dari darah atau dari daging, bukan pula sejajar jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, kata yang sama, genoa, dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Pernyataan Yohanes pasal 3 ayat 5 ini adalah merupakan jawaban dan penjelasan Yesus kepada Nikodemus ketika Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus berkata, wah, bagaimana mungkin seorang yang sudah besar, seorang yang sudah tua bisa masuk kembali ke dalam rahim ibunya, lalu kemudian dilahirkan kembali. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi, jangan kita mencoba-coba untuk berkutat kepada pemahaman dan pengertian kita terhadap hal yang bersifat rohani dengan paradigma manusia. Inilah bedanya ketika kita berapologetik dengan orang-orang yang otaknya, pikirannya, batinnya tidak diserahkan kepada roh Allah, ataupun tidak dengan rendah hati untuk mencoba memahami, mengerti apa yang dikatakan oleh Alkitab, lalu dia berkutat kepada pandangannya sendiri. Maka itu bagaikan kita membentuk kepala kepada batu, ya. Sampai pecah pun kepala kita, batu itu tidak akan pecah. Nah, itulah sebabnya orang berapologetik di YouTube itu, ya memang kita punya tanggung jawab untuk berapologetik, tapi ketika orang mencoba untuk berdebat, maka itu adalah sia-sia. Menurut Pak Yaman bagaimana? Ya. Perdebatan tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik, akan menimbulkan luka-luka pada batin, dan pada akhirnya ya hanya Roh Kudus saja lah yang bekerja, ya. Tapi mending ketika kita berdialog, ya berdialog dengan sikap yang benar, ya. Kadang-kadang saya mengamati para apologetik, ya kita kadang-kadang terpancing juga, ya, mulai menyebar kemana-mana, ya. Memang agak sulit, ya. Karena itu benarlah apa yang dikatakan oleh firman Allah, bahwa hanya Roh Kudus saja yang mampukan seorang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Termasuk juga kepada kalimat anak Allah, ya. Itulah sebabnya kan ada seorang dia katakan kalau Yesus anak Allah, siapa bidannya, ya. Itu kan bodoh, ya. Dia pikir sebutan Yesus sebagai anak Allah sama seperti dia memahami dirinya bahwa dia Allah, anak mamanya, ya. Ini sebuah pemahaman yang sangat rendah, ya. Sangat bodoh, ya. Nah, itulah sebabnya kita harus meningkat kepada sebuah pemahaman rohani. Yesus itu sungguh luar biasa. Dari perkara-perkara jasmani, ia selalu mengarahkan kita untuk memahami perkara-perkara yang rohani. Artinya ia mencoba untuk mengangkat pemikiran manusia yang rendah itu kepada pemikiran yang rohani yang lebih tinggi. Amin, Bapak Ibu. Itulah sebabnya manusia yang berkutat kepada cara berpikirnya sendiri untuk mencoba memikirkan firman Allah. Lalu kalau firman Allah itu tidak sesuai dengan pikirannya,
lalu dia katakan itu tidak benar. Itulah kebodohan yang terbesar yang dimiliki oleh manusia. Ya. Kita mencoba untuk memahami apa yang dimaksud dengan genoa. Genoa artinya memperanakan, melahirkan, menjadi bapa, atau dengan kata lain menyebabkan, menimbulkan, menghasilkan. Itulah makna lain daripada kata melahirkan atau genoa. Jadi kita dilahirkan secara rohani dan menjadi anak-anak Allah. Itu disebabkan karena oleh Allah. Itu dihasilkan oleh karena pekerjaan Allah. Kalau mungkin kita menggantikan kata lahir sehingga kita tidak terikat dengan proses kelahiran sebagai seorang manusia. Amin, Bapak Ibu. Lebih jelasnya, Yesus berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Inilah kelahiran kita secara manusia. Yang dikatakan oleh Yohanes tadi, karena keinginan seorang laki-laki. Yes, kelahiran secara jasmani. Tetapi kelahiran kita sebagai anak-anak Allah itu adalah disebabkan karena roh Allah, dilahirkan dari roh. Ya, dan yang lahir kita tidak sama seperti yang dipahami oleh Nikodemus tadi. Ya, kelahiran jasmani adalah kelahiran secara fisik, tetapi kelahiran secara rohani adalah kelahiran roh kita. Pertanyaannya, yang pada bagian diri saya ini, yang roh itu apa? Kita selalu sampai dengan hari ini, saya masih terus belajar merenungkan. Sehingga pemahaman pemikiran saya lebih dalam, lebih luas, lebih tajam, lebih pas lagi. Ya, kalau saya bertanya kepada kita sekalian, para iman, roh itu yang mana yang ada pada kita? Masih mikir kan? Padahal kita selalu bilang roh. Pak Yaman, yang mana? Patera, rohnya Patera itu yang mana? Nah, kan kita masih mencoba ya. Ya, sampai dengan hari ini ungkapan yang satu ini kan bukan fisik ya. Ya, paling tidak ialah bahwa walaupun mungkin tidak pas-pas amat ya. Yang saya, pemahaman saya, pendalaman saya tentang roh itu ya masih berkisar pada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya. Nah, karena ada sebutan lain, Paulus. Kadang-kadang Paulus memasukkan pikiran, perasaan itu dalam roh. Ya. Tetapi juga kadang-kadang dia memisahkan itu. Nah, karena ini adalah sebuah pencarian kita terhadap sesuatu yang kita ingin tahu, termasuk roh ini. Ya, kita perlu mengeksplor. Ya. Jadi kadang-kadang ya, walaupun seorang dokter, profesor pun juga ketika dia bicara mengenai masalah roh, kayaknya ada rasa penasaran dalam keingintahuan kita terhadap persoalan yang satu. Ya. Itu ada pada kita, itu ada pada saya. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menjelaskannya. Bagian inilah yang dilahirkan. Ya. Roh bisa disamakan dengan kesadaran. Pak Eko bagaimana? Roh bisa disamakan dengan kesadaran? Ini ada Pak. Roh adalah unsur non materi yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya kehidupan. Roh adalah pengendali jiwa dan raga. Roh bertindak sebagai pikiran jiwa dan raga. Jiwa merasakan seolah-olah pikiran itu asli dari diri sendiri. Sebenarnya roh itulah yang bersandiwara sebagai pikiran manusia. Tapi itu kan yang dijelaskan hanya aspek-aspeknya. Ya. Tapi intinya roh itu apa? Ya. Itu yang dijelaskan oleh definisi tadi, itu kan hanya aspek-aspeknya, ya. Atau saya mau katakan dengan sinonim atau kata lain dari roh apa? Ya, pencarian saya terhadap kata yang satu ini ya sudah bertahun-tahun sebenarnya ya. Cuma tidak ada sebuah definisi atau penjelasan yang memuaskan rasa keingintahuan. Ya. Tapi ini ada pada kita. Inilah inti kita yang membuat kita bisa meresponi Tuhan. Ya. Yang membuat kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan roh inilah
yang dilahirkan kembali. Tapi paling tidak tadi ada salah satu aspek yang disebutkan pada definisi itu, pikiran ya, pikiran, perasaan. Itu Tuhan yang punya, Pak. Karena Dia yang menciptakan kita. Ya, Tuhan yang punya, tapi itu ada pada kita dan kita sendiri ya, agak sulit untuk menjelaskan. Ya, nggak bisa tahu. Ya. Ya, itu ada pada kita dan Roh itulah yang membuat kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya. Jadi anak-anak Allah, Allah mereka yang telah mengalami kelahiran secara rohani, roh mereka yang mengalami kelahiran. Ya. Jadi ketika seseorang dilahirkan kembali, maka pikirannya baru, sikapnya baru, hatinya baru, responnya baru, menjadi lebih baik. Jadi yang baru itu adalah serupa dengan Kristus. Amin, Bapak Ibu. Ya, mungkin dalam bulan ini kita coba cari tahu buka semua informasi tentang roh. Ya. Bagaimana proses terjadinya sehingga kita mengalami kelahiran baru? Iren tolong bantu kita baca buka Lukas 15 ayat 11 sampai 35. Secara khusus ayat 17 dan 21, Lukas 15 ayat 17 sampai 21. Ayat 17. Ini cerita atau kisah tentang anak yang hilang ya. Lalu ia menyadari keadaannya. Ini sebuah peristiwa yang sangat penting di dalam hal meresponi kelahiran itu. Sekali lagi, kelahiran itu adalah merupakan mujizat pekerjaan Allah di dalam kita. Tetapi kita punya tanggung jawab untuk meresponi kelahiran itu, yaitu lalu ia menyadari. Menyadari apa? Menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ini menggambarkan tentang bagaimana keadaan anak yang terhilang itu jauh dari bapaknya, lepas dari bapaknya, dan ia sendiri ingin makan. Ya, makan makanan sisa babi pun juga ia tidak diperbolehkan. Begitu mirisnya. Lalu dia sadar. Ya, ini menggambarkan keadaan orang yang berdosa, tidak menikmati persekutuan dengan Allah, tidak menikmati kemuliaan, tidak menikmati kekudusan, tidak menikmati kasih dan kuasa Allah. Ia tinggal di luar Allah. Ini kesadaran ini perlu bagi setiap orang. Dan saya katakan ini adalah merupakan pintu awal di mana seseorang memasuki ya anugerah kasih Allah yang luar biasa. Dulu ya mungkin kita termasuk orang-orang Kristen yang konservatif tradisional. Biasanya pemahaman kita ketika seseorang berjumpa dengan Kristus, yang pertama yang disadarinya ialah bahwa dia adalah orang berdosa. Di antara semua pengkhotbah yang menjadikan pertobatan sebagai pintu masuk untuk menjadi orang Kristen adalah Billy Graham. Ya, Bapak Ibu pernah mendengarkan khotbah Billy Graham? Ya, Ibu Lia selalu, tapi itu video-video lama itu. Ya, dia selalu membawa orang kepada pengenalan akan dirinya bahwa dia adalah orang berdosa. Ya, sebagai orang berdosa dia akan memperoleh ancaman hukuman. Tetapi syukur kepada Allah bahwa Allah adalah Maha Kasih. Ia menyediakan, ya, ia menyediakan anugerah keselamatan melalui pengorbanan Kristus. Dan inilah yang perlu kita sadari. Ya. Jadi hari-hari ini konsep bagaimana menanamkan kekristenan yang benar itu sudah terbalik-balik. Ya, orang masuk dari sisi ekonomi, orang masuk dari sisi kesembuhan ilahi. Pengkhotbah biasanya masuk dalam hal-hal yang lain, tetapi tidak membawa orang kepada pertobatan yang sebenarnya. Ya. Billy Graham adalah salah seorang pengkhotbah yang membimbing orang kepada pengenalan dirinya. Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang hari-hari ini tidak tahu dirinya sebagai orang Kristen.
tidak paham dirinya tentang anak Allah. Karena ini, gambaran ini yang perlu kita pahami. Ya. Nah, kemudian terus, tidak hanya kesadaran. Lanjut ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Ada niat, ada keinginan. Saya ini orang berdosa, saya ini orang malang, saya ini orang terhukum. Saya mau berubah dari keadaan seperti ini. Hari-hari ini kan ya banyak orang Kristen yang acuh tak acuh dengan keadaannya. Sementara hidup dalam dosa, tapi ke gereja terus, melayani terus. Ya, tidak bisa seperti ini. Firman Tuhan katakan, orang anak-anak Allah harus mengalami pengudusan, harus mengalami kelahiran baru. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Anak ini dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Lalu aku akan berkata, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ada penyesalan, ya, ada penyesalan, ada kedukaan, ada kesedihan. Terus, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Sikap inilah yang menjadi pintu pertama bagi seorang Kristen yang sejati masuk dalam relasi dan hubungan dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Karena itu, ini perlu, ya. Lalu kemudian lanjut, maka bangkitlah ia. Dia tidak hanya berpikir, tidak hanya sadar, tidak hanya berencana, tetapi dia bertindak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ya, ia pergi. Lalu dari jauh bapaknya melihat dia. Lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Kalau kakaknya sih tidak begitu sikapnya. Mengapa? Karena dia paham bahwa itu adalah anaknya. Cocok dengan definisi yang di depan tadi. Bahwa seorang bapak yang melahirkan anak itu, ya, anak itu pasti di hatinya. Sejahat apapun, dia selalu menanti, menunggu pemulihan dan pertobatan. Tetapi bagaimana kita menjadi anak-anak Allah? Apakah sikap kita sama seperti anak yang terhilang ini? Atau anak yang durhaka? Seharusnya kita memahami dan menyadari, kalau kita adalah anak-anak Allah, kita harus selalu tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kita. Amin. Pikiran, perasaan, tujuan hidup kita harus selaras dengan tujuan Bapa di surga. Masih ada satu lagi. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa. Dan ini dia sampaikan dengan kesedihan, dengan kehancuran hati, dengan menangis, penyesalan yang luar biasa. Dan seorang Kristen yang sejati harus mengalami pengalaman ini, ya. Dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tapi bapaknya apa? Suruh kembali? Tidak. Lalu dia katakan, potong kerbau yang besar, pakaikan dia pakaian yang paling indah, kenakan dia cincin. Inilah sikap Bapa yang luar biasa. Ya. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Iman kita kepada pemberitaan firman Allah bahwa kita adalah orang berdosa. Sebagai orang berdosa, kita perlu memiliki Kristus. Ya. Dan itulah proses kita mengalami kelahiran baru. Kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Benih yang fana yaitu kelahiran secara fisik atau daging, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Benih yang tidak fana adalah roh Allah yang kekal. Dan roh Allah itulah yang melahirkan kita. Anak-anak Allah adalah mereka yang hidup di dalam roh. Karena itu Roma 8 ayat 9 berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi bukan hawa nafsu kita yang memimpin kita, tetapi roh Allah yang memimpin. Kalau roh Allah yang memimpin kita, maka kita adalah anak Allah. Bagaimana sambutan keluarga surga? Ya, keluarga surga tidak hanya jemaat, tetapi keluarga di surga.
Iren, tolong bukakan kita Lukas 15 ayat 10. Kita akan baca bersama-sama. Lukas 15 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang manusia yang bertobat. Momentum pada saat peristiwa seperti ini, Bapak Ibu alami kapan? Sudah pernah alami? Belum pernah alami? Akan dialami atau tidak akan pernah dialami? Kiranya sudah. Pada saat kita kembali sama seperti anak yang terhilang, berlutut di hadapan Bapa, sedih, terseduh-seduh, menyesal karena berdosa, dan ingin bertobat, firman Tuhan katakan, malaikat di surga bersukaria, bersukacita menyambut kita. Amin Bapak Ibu. Karena itu mari kita merenung, pastikan bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini kami merenung kembali akan diri kami. Apakah kami sudah menjadi anak-anak Allah atau belum? Apakah kami sudah pernah mengalami sebuah pertemuan bagaikan anak yang terhilang ini, ketika ia kembali kepada bapaknya, ia disambut dengan meriah, dengan sukacita. Sadarkan kami Tuhan, bahwa kami perlu mengalami proses yang seperti ini. Tuhan, siapapun kami pada pagi hari ini, tegur kami dengan firman. Kalau hari ini kami masih jauh dari Tuhan, kami masih hidup dalam dosa, Tuhan ampuni kami. Kami menyadari bahwa Engkau betapa mengasihi kami, dan karena kasih-Mu itulah kami kembali kepadamu. Dan oleh anugerah kami menikmati kasih karunia itu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus menyadarkan kami, memulihkan kami. Roh Kudus terus menuntun kami, agar posisi kami benar-benar kami menempatkan diri sebagai anak-anak Allah. Inilah doa syukur kami atas firman pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, pagi ini kita akan memperingati peristiwa kematian Kristus, yang olehnya juga peluang untuk kita menjadi anak-anak Allah tersedia. Sementara itu kita mempersiapkan kemenangan iman 111. Saya mengundang BPJ bersama saya untuk melayani jemaat pada pagi hari ini. Mari BPJ. Nomor 11 dalam nyanyian kemenangan, ke dalam hati Yesus. Ke dalam hati Yesus, ku masuk itu, ku hendak tahu sebabnya, ku dikasihinya.
ubahkanlah dalam hatiku jadi seperti hatimu, ke dalam salib Yesus ku masuki terus dari kemuliaan ke bukit kejutan, ku turut minum cawan yang pahit dan pedih, penolongku dan Tuhanku serta Tuhan di dalam surga Yesus ku masuk itu yang indah dari bersenang selalu bersuka dan Apakah sudah mendapat semua? Baik. Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya berikan kesempatan kepada setiap kita pada pagi hari ini untuk masing-masing berdoa kepada Tuhan. Kalau ada hal yang perlu dibereskan di mata Tuhan, minta ampun, minta kekuatan dari Tuhan, supaya Ia meneguhkan kita dalam menjalani kehidupan rohani ini, supaya kita tetap kuat dan kita tidak jatuh bangun dalam dosa. Bagi Bapak Ibu yang mengalami kelemahan tubuh, manfaatkan momentum ini untuk meminta pertolongan kesembuhan dari Tuhan. Imanmu lah yang menyelamatkan dan menyembuhkan engkau. Bapa, inilah kami pada pagi hari ini. Di tengah-tengah ibadah kami merenungkan dan mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, di mana tubuhnya dihancurkan, darahnya tercurah untuk menjadi tebusan bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Karena itu mampukan kami untuk dapat meresponi pengorbanan-Mu itu dengan cara hidup yang benar, cara hidup saleh, cara hidup kudus, cara hidup menjauhi dosa. Sehingga apa yang Engkau telah lakukan sungguh guna bagi kehidupan kami, dan hidup kami menjadi kesukaan bagi Tuhan. Kami percaya juga bahwa penyakit
tubuh kami telah ditebus oleh Kristus di atas kayu salib, dan tidak ada satu penyakit pun yang berkuasa untuk mengintimidasi kami, untuk menjajakan. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami bertindak atas nama Kristus. Kami disembuhkan dari penyakit kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini akan makan minum perjamuan kudus ini. Mari kita angkat bersama-sama cawan yang ada di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita bersyukur bersama-sama atas pengorbanan Kristus bagi setiap kita yang kita peringati pada hari ini. Katakan haleluya, haleluya. 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 Haleluya.
Kristus berinkarnasi, tetapi bahkan mati di atas kayu salib, yang menjelaskan tentang betapa jahatnya dosa, mendapat hukuman yang paling maksimal, dan itu ditimpakan pada Kristus untuk menggantikan kami. Biarlah pemahaman ini menyadarkan kami, sehingga biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan, hanya hidup bagi Tuhan, bukan hidup memuaskan hawa nafsu sendiri. Mampukan kami juga untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam melayani Tuhan sampai akhir hayat kami. Kami percaya juga bahwa jemaat Tuhan yang mengalami gangguan kesehatan secara fisik, oleh bilur-bilur mereka telah menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk jalan kehidupan ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Allah yang mengalami kemenangan setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Baik, saya mengajak kita sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi, kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Mari kita nyatakan bersama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Baik, mari kita akan selesaikan ibadah ini. Sekali lagi terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah membawanya. Tuhan memberkati. Kita berdiri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya. Hormat bagi Amin.
bersyukur dan terima kasih karena kalau ibadah ini dapat berjalan dengan segala baik dari awal pertengahan hingga selesai, semuanya karena kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih juga untuk semua hamba-hamba yang sudah Tuhan pakai dalam pelayanan hari ini, baik yang memimpin kami dalam puji-pujian, yang menyampaikan firman-Nya, singer, pemain alat musik kolektan, penyambut jemaat multimedia, juga pelayanan perjamuan kudus. Kami percaya janji Tuhan bahwa semua yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan sia-sia. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat yang sudah hadir, yang menghargai waktu Tuhan, yang merindukan persekutuan seperti ini. Biarlah Tuhan tolong kami dalam pertumbuhan iman rohani kami. Biarlah Roh Kudus tetap berkarya sehingga kami semakin bertumbuh di proses untuk menjadi dewasa, bertanggung jawab sebagai orang Kristen. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam segala keberadaan mereka. Tuhan memberkati kesehatan mereka, hamba-hamba-Mu yang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan, kami mohon Engkau jamah, lawat mereka, pulihkan, sembuhkan mereka. Berkati hamba-Mu Pak Agus, hamba-Mu Ibu Asyu, hamba-Mu Ibu Cynthia, hamba-Mu Pak Ismail, hamba-Mu Ibu Marta, dan Bapak Ibu yang lain yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, jika pada hari ini mereka sakit, lemah tubuh, kami mohon jamahan Tuhan bagi mereka. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Pelihara Tuhan sehingga kami dapat menikmati kebersamaan kami. Demikian pun juga Tuhan, kalau ada rumah tangga yang mengalami problem, mari Tuhan Engkau tolong mereka. Baik itu suami, istri, anak orang tua, pulihkan, sadarkan kami supaya kami bersikap dan bertindak seperti Kristus, sehingga kami menjadi berkat bagi anggota keluarga kami. Berdoa juga untuk usaha dan pekerjaan jemaat. Tuhan Engkau memberkati sehingga apa yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan menghasilkan ekonomi dan keuangan untuk dapat menunjang kehidupan mereka, bahkan memuliakan Tuhan dengan harta kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya Bapa di sorga, kami hari ini mengucap syukur bersama-sama dengan hamba-Mu Pak Agus Sutanto, di mana Tuhan telah memberikan usia setahun lagi. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi hamba-Mu. Kami mohon umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, pemulihan daripada Tuhan. Berkati rumah tangga Pak Agus, Ibu Vivi dan anak-anak, sehingga mereka dapat menikmati anugerah Allah. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang mungkin mengalami pergumulan khusus yang kami tidak menyebut apa bentuknya. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau sanggup untuk memulihkan mereka. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang belajar, baik dari SD, TK, SD, SMP, SMU, perguruan tinggi. Mohon hikmat akal budi sehingga mereka bisa menyelesaikan studi mereka tepat pada waktunya. Tuhan juga menyiapkan pekerjaan dan profesi yang sesuai. Bapa di sorga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk anak-anak, pemuda kami, pemudi yang sudah siap untuk berumah tangga. Tuhan siapkan pendamping, teman hidup, seiman, sepadan dengan mereka yang akan mendampingi mereka seumur hidup. Kami juga mau berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Satukan kami dengan terus bekerja keras bahu-membahu untuk membuat kami solid dan bekerja keras untuk mencari jiwa sehingga ada penambahan jumlah bilangan daripada jemaat di tempat ini. Yang sudah ada, mampukan kami untuk bekerja sama dan solid, buat kami rendah hati dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Gereja Kemajuan Indonesia baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah, badan pengurus daerah. Pakai gereja ini untuk jadi alat dalam tangan-Mu untuk dapat memenangkan banyak jiwa. Demikian pun juga gereja-gereja lain. Tuhan Engkau berkati pimpinan-pimpinannya supaya dapat bergandeng tangan untuk dapat memenangkan Indonesia ini bagi kerajaan Allah. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami, berkati presiden, wakil presiden, para menteri, demikian pun juga jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan tolong supaya bangsa ini tetap aman dan kami sebagai warga gereja tetap memiliki kebebasan untuk menyampaikan Injil Kristus. Terima kasih Tuhan. Hari ini jemaat-Mu juga telah memberikan persembahan mereka, baik persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan janji iman, persembahan sukarela. Biarlah ini menjadi tanda
cinta kasih kami kepadamu, ucapan syukur bahkan tanggung jawab kami atas pengelolaan keuangan yang Tuhan percayakan bagi setiap jemaat-Mu. Dan Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan bahkan menjadi pergumulan atau kebutuhan kami, namun tak tersebut melalui doa ini. Kiranya Tuhan Engkau menyempurnakan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau sertai dan lindungi mereka. Mereka yang ada di luar kota, Pak Yohanes, demikian pun juga Tirta, demikian pun juga Claudia, Pak Koni, Pak Thomas yang ada di Baghdad. Tuhan Engkau memberkati mereka. Dan jemaat Tuhan yang lain di tempat di mana mereka tidak bisa ibadah hari ini, Tuhan Engkau berkati kami. Terpujilah nama Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Arahkanlah hatimu kepadanya, apa yang tadi sampaikan bagi kita hari ini. Terimalah itu, lakukan, renungkan itu dalam hidupmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang untuk menyebut sali-salinya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, bersama teduh sebentar. Sebentar lagi sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang.